Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Novel untuk update setiap hari. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bab 11. Diandra mengabaikan semua pertanyaan-pertanyaan dalam benaknya tentang Garven. Wanita yang kemungkinan besar adalah kekasih Garven dan pernikahan dirinya dengan Garven. Diandra sangat ingin bertanya pada Garven. Alasan pria itu menyetujui perjodohan walaupun dia memiliki wanita lain. Namun pertanyaan itu disimpan rapat-rapat olehnya karena tidak ingin membuat Garven membatalkan pernikahan. Mereka lalu berakhir membahayakan perusahaan. Diandra mengenyahkan semua pertanyaan di kepalanya untuk fokus pada beberapa desain gaun yang akan dia perlihatkan pada Carisse. Garven sudah mengatakan kalau dia sedang dalam perjalanan menuju ke butik bersama Carisse. Setelah memutuskan 3 desain yang akan dia tawarkan, Garven dan Carisse muncul di dalam ruang kerjanya. Diandra mendadak gugup melihat presensi Carisse. Setelah mengikuti aksi kemanusiaan bersama Yayasan Carisse, Ibu Garven itu masih menolak berbicara padanya. Sepanjang kegiatan, Diandra hanya berbicara dengan sekretaris Carisse. "Halo Garven, halo Nyonya Carisse. Silakan duduk." Diandra mempersilakan ibu dan anak itu untuk duduk lalu berjalan ke lemari pendingin untuk mengambil minuman. Diandra terdiam di depan lemari pendingin yang terbuka karena tidak tahu minuman apa yang ingin dia berikan. Perasaan terlalu gugup membuatnya lupa untuk bertanya. Tangannya meraih mineral dingin untuk Garven. Pria itu terlihat lebih sering minum air mineral dingin di beberapa kali pertemuan mereka. Namun Diandra tidak punya ide untuk minuman yang akan dia hidangkan untuk Carisse. "Latte saja untuk Carisse," ucap Garven mengambil 1 kaleng latte instan. Diandra mengerjap karena pria itu tiba-tiba sudah berada di sampingnya. "Sudah hampir 1 menit kau berdiri di sini." Garven memindahkan kaleng latte ke tangan Diandra yang masih terdiam kemudian kembali ke tempat duduknya. "Ada apa dengan panggilan nyonya itu? Kau masih tidak mau bicara dengannya, Bu?" tanya Garven berbisik. "Dia yang memanggilku begitu, Afin. Aku masih tidak habis pikir kau tetap melanjutkan pernikahan dengannya. Bahkan menikahinya secepat ini." Garven merengkuh pundak Carisse. "Jangan terlalu keras ya, Bu. Dia sudah minta maaf padaku." Diandra membawa 2 minuman lalu meletakkannya di atas meja. "Silakan diminum, Garven." "Nyonya." Garven langsung menyambar botol mineral lalu meneguknya sementara. Carisse tidak bergerak dari posisinya sama sekali. "Aku meminta pada Garven agar gaun untuk semua wanita dari kedua keluarga dariku." "Nyonya." Diandra bangkit dari duduknya lalu menyalakan proyektor 3D yang langsung memperlihatkan 3 gaun berbeda di tengah-tengah ruangan. "Ini desain yang aku persiapkan. Nyonya bisa memilih dari ketiga desain ini. Jika tidak suka satu pun, aku punya desain-desain lainnya," ujar Diandra mengatur pergerakan berputar pada proyeksi 3D. Gaunnya untuk menghalau rasa gugupnya. "Hanya gaunku. Aku sudah memiliki desainer sendiri untuk menyiapkan gaun yang lain." Ucapan Carisse membuat Diandra terdiam. Namun wanita itu merasa sedikit bersyukur. "Ah iya, terima kasih," balasnya tersenyum pada Carisse. Garven yang melihat interaksi antara keduanya hanya bisa geleng-geleng kepala. Dia masih tidak habis pikir. Perselisihan antar wanita bisa membuatnya merasa berada di musim dingin seperti ini. "Aku menggunakan warna tulang sebagai sampel. Aku merekomendasikan gaun ini untuk Nyonya," ucap Diandra berdiri di samping gaun yang berada di sebelah kiri. Dari sudut pandang Carisse, gaun ini akan berbahan dasar satin Duchess. Dengan bagian luar, "Aku suka yang di tengah. Bisa diukur sekarang." Diandra hanya tersenyum kecil mendengar Carisse yang menginterupsi penjelasannya, yang bahkan baru dimulai. Terlihat sekali bahwa wanita parubaya itu sangat enggan berada di butiknya. "Bisa? Silakan ikut aku ke ruang pengukuran." Diandra tersenyum kepada Carisse, mengarahkan ibu Garven itu untuk mengikutinya. Diandra sibuk mengukur tubuh bagian-bagian tubuh Carisse dengan pita ukur, sementara Jenna memutuskan mencatat hasil pengukuran di tablet. Diandra hanya menelan ludah karena Carisse begitu dingin padanya. Keberadaan Jenna membuat
Diandra menahan diri untuk berusaha membangun banyak interaksi. Garvin yang menunggu di ruangan Diandra sambil membuka ponselnya, membaca dokumen yang dikirim oleh Richard pagi ini. Pria itu belum mengunjungi kantornya karena menjemput Karis untuk mengantarnya ke sini. Setelah 10 menit, dua wanita yang ditunggunya muncul. Sudah ngukurnya? Tanya Garvin pada Karissa, namun Diandra yang menjawabnya. Sudah, aku akan menghubungimu untuk fitting. Diandra berjalan untuk mematikan tombol proyektor, lalu kembali untuk duduk. Garvin dan Karis yang tadinya masih duduk, kini sudah dalam posisi berdiri. Kami akan langsung pergi. Aku ada rapat, ujar Garvin, merangkul pinggang Karissa. Ya, hati-hati di jalan, balas Diandra tersenyum. Diandra mengantar anak dan ibu itu sampai ke parkiran. Wanita itu kembali ke ruang kerjanya, terduduk dengan lesu setelah sampai di dalam ruangan. Pernyataan Karis di ruang pengukuran membuatnya bersalah. Aku tidak bisa menghentikan Garvin, tapi kau bisa. Aku tidak menginginkanmu menjadi istrinya. Aku ingin putraku menikahi wanita yang mencintainya. Itu jelas bukan kau, Diandra. Ibunya tidak menginginkanku. Anaknya memiliki wanita lain. Kenapa aku melakukan semua ini? Gumam Diandra pada dirinya sendiri. Aku tidak memintamu membuka hati dengan cepat pada Garvin. Hanya saja bertanggung jawablah sebagai seorang istri. Itu cara menghargai dirimu sendiri sebagai seorang wanita yang memiliki suami. Hargai keluarga Garvin seburuk apapun keadaan di antara kalian. Saran Riandra padanya tempo hari dan ucapan. Lana terngiang-ngiang di kepalanya. Diandra sempat berpikir bahwa menikah dengan Garvin adalah bagian dari takdir akan diterimanya. Ada keinginan untuk membuka diri pada pernikahannya. Tapi setelah semua yang terjadi, wanita itu memutuskan bahwa pernikahannya dengan Garvin harus diakhiri pada waktu tertentu. Dia mungkin bisa berusaha keras untuk menaklukkan hati Karissa agar wanita paruh baya itu memaafkannya. Tapi Garvin hanya akan menjadi suami di atas kertas. Pria itu punya wanita lain. Untuk apa Diandra susah payah berperan menjadi seorang istri? Bersambung.